dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Kita ke informasi pertama, menjelang Hari Raya Lebaran, pagi ini ruas jalan tol Cikampek terpantau masih lenggang dari kedua arah, baik Jakarta maupun Palimanan. Sementara itu, ribuan pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api juga telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Untuk informasi selengkapnya, situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Indira Pramesti di gerbang tol Cikatama dan Devi Syafira di stasiun Senen Jakarta. Kita ke Indira terlebih dahulu. Selamat pagi Indira, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek di sana? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan? Baik, selamat pagi Fatma dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, di mana saat ini pemirsa lalu lintas terpantau lenggang. Pemirsa bisa saya tunjukkan melalui kamera dari juru kamera Ridwan Bima. Saat ini kondisi lalu lintas memang lenggang dari kedua arah, maupun dari arah Jakarta menuju Palimanan ataupun dari arah tol Palimanan menuju Jakarta. Dan tidak hanya itu pemirsa, hingga saat ini juga kendaraan besar sumbu 3 atau lebih sudah mulai tidak diperbolehkan melintas terhitung sejak Jumat 13 Maret sampai dengan Minggu 15 Maret 2026 besok. Dan memang pembatasan ini dilakukan guna untuk memastikan lalu lintas selama arus mudik berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, berdasarkan juga pantauan dari Google Maps, perjalanan bila pemirsa ingin melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jawa, khususnya Jawa Tengah, akan memakan waktu sepanjang 6 jam 59 menit atau hampir dengan 7 jam, di mana lalu lintas tersebut terpantau didominasi dengan jalur yang berwarna biru, artinya memang tidak ada kepadatan di jalur menuju Jawa Tengah sendiri. Dan berdasarkan pantauan data terakhir pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, terdapat 35.343 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek, terutama ke arah Palimanan yang cukup meningkat, terdapat 22.306 kendaraan, sedangkan ke arah Jakarta terdapat 13.037 kendaraan. Hingga saat ini memang karena kondisi situasi lalu lintas masih terbilang landai, masih belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun nantinya rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan menyesuaikan situasi dan kondisi dari lalu lintas di tol Cikampek sendiri. Untuk prediksi kepadatan akan dimulai pada siang hari ini sampai dengan Minggu 15 Maret 2026. Melihat memang libur Nyepi dan juga libur Lebaran datangnya cukup berdekatan. Nah bagi pemirsa yang ingin melaksanakan perjalanan mudik, jangan lupa untuk mengecek dan juga menjaga kondisi kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk menjaga kondisi fisik ataupun kesehatan, di mana bila pemirsa merasa tidak fit atau mengantuk, pemirsa bisa beristirahat di rest area sepanjang jalan tol. Kembali ke studio, Fatma. Baik Indira, kita geser ke stasiun Pasar Senen Jakarta, ada Devi Syafira di sana. Selamat pagi Devi, bagaimana pantauan keberangkatan penumpang kereta api di stasiun Senen pagi ini? Ya Fatma, situasi terkini di stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai dan dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Kalau kita lihat dari datanya memang didominasi yang akan melakukan keberangkatan ke sejumlah wilayah. Seperti wilayah-wilayah yang favorit ataupun yang paling banyak dituju, yakni diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Purwokerto, dan lainnya. Untuk di tanggal 14 Maret 2026 ini tercatat ada 48 lebih penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Dan kalau dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini telah memberikan masa angkutan Lebaran pada tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2026. Dan pada masa angkutan tersebut disediakan tiket sebanyak lebih dari 1 juta. Sampai saat ini okupansi atau keterisian tempat duduk ada mencapai 63% ataupun sudah ada lebih dari 680.000 tiket yang terjual. Artinya sisa
tinggal 380.000 tiket lagi. Sementara itu untuk di tanggal 11 sampai dengan 20 Maret ini yang menjadi tanggal favorit adalah di tanggal 18 Maret 2026. Ini yang paling banyak melakukan keberangkatan yakni sekitar 49.000 penumpang yang melakukan keberangkatan ke sejumlah wilayah. Sementara itu untuk di tanggal 21 sampai dengan 1 April ini masih ada tiket yang tersisa yakni sekitar 366.000 tiket. Kemudian untuk di tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026, Fatma dan juga pemirsa, dari PT KAI Daup 1 Jakarta ini memberikan diskon sebanyak 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Hal ini tentunya diberikan menjadi stimulus pemerintah agar masyarakat ini dapat membeli tiket dengan harga yang lebih terjangkau. Dan untuk masyarakat yang akan membeli tiket ini diharapkan untuk membeli di websitenya secara resmi ataupun di KAI Akses untuk menghindari calo. Kemudian juga tentunya dari antisipasi lonjakan yang telah dilakukan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta ini memberikan kereta tambahan untuk nantinya di masa angkutan Lebaran. Nah, selain itu diimbau kepada para penumpang yang akan melakukan keberangkatan tentunya untuk di stasiun Pasar Senen, karena di stasiun Daob 1 Jakarta ini stasiun Pasar Senen yang paling banyak ya melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Nah, ini diimbau agar menjaga barang bawaan, kemudian juga memastikan barang bawaan ini tidak overload ataupun tidak lebih dari kapasitas. Kemudian juga yang membawa anak-anak ini diperhatikan agar tidak sampai tertinggal ataupun hilang dari pengawasan. Dan tentunya kalau untuk dari stasiun Daob 1 Jakarta ini selain stasiun Pasar Senen juga ada stasiun Gambir. Kalau untuk keberangkatan pada hari ini memang masih didominasi oleh stasiun Pasar Senen yakni ada 49.000. Untuk stasiun Pasar Senen ini ada 16.000 yang melakukan keberangkatan, sementara untuk stasiun Gambir ini ada 15.000 penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Sementara itu demikian, Fatma, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan komprehensif Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, hingga hari Sabtu 14 Maret 2026 pada pukul 1 dini hari ada kenaikan arus lalu lintas yang meninggalkan Jakarta menuju Transjawa sebanyak 14% jika dibandingkan hari biasanya. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, dan Direktur Utama Jasa Marga Rifan A. Purwantono. Dengan kenaikan arus hingga 3,5% ini, total sudah 14% kendaraan meninggalkan Jakarta jika dibandingkan dengan prediksi total sekitar 3,5 juta kendaraan. Di hari pertama pantauan arus mudik, arus lalu lintas masih tergolong lancar tanpa perlu dilakukan rekayasa lalu lintas. Operasi ketupat dan juga posko angkutan lebaran sejauh ini yang kami lihat masih berjalan agak sedikit di atas normal, tapi relatif cukup berjalan dengan kondusif. Jadi kita akan terus memonitor karena memang perkiraan kita kemungkinan akan terjadi bangkitan pada hari ini. Namun demikian, hasil pemantauan hari ini kondisi arus masih cukup terkendali. Memang ada peningkatan, namun demikian operasi ketupat ini di samping memantau lalu lintas, kami juga memantau Harkamtibmas. Jadi kami laporkan sampai saat ini Harkamtibmas juga cukup terkendali. Tidak ada peristiwa menonjol. Kamsel Lantas ada peningkatan, namun belum signifikan. Jadi dalam satu hari ini, seperti yang disampaikan Pak Menhub, jadi memang ada pertumbuhan 3,5%. Dan dari proyeksi Jasa Marga terhadap jumlah kendaraan, saat ini sudah keluar dari Jakarta ya, sebesar 14%. Tentu ini masih bisa tanpa dikendalikan tanpa rekayasa lalu lintas. Demikian pemirsa informasi monitor mudik pagi ini. Semoga perjalanan mudik Anda lancar dan selamat sampai tujuan. Saksikan monitor mudik 2026 di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV,
dipersembahkan oleh didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.